ini aku mau buat sushi. Jadi aku udah punya sushi rice. Jadi ini berasnya itu kayak yang kecil-kecil gitu. Terus dia emang khusus untuk sushi, beras Jepang ya. Jadi dia lengket. Terus selain ini aku juga punya rice esik, cuka beras. Jadi khusus untuk sushi, jadi karena dia pakai cuka beras. Aku sebetulnya punya cuka juga sih, cuman mana ya? Ini bukan, ini dia. Biasanya kita salad pakai cuka ini, cuman dia beda karena harus pakai cuka beras untuk sushinya. Terus aku juga punya nori. Sama ini aku semua beli di supermarket, jadi ada semua yang mereknya Minchu. Ini kurang lebih 10 lembar kali. Sama wasabi. Supaya berasa pedesnya. Oke, ini dalamnya aku buka kayak gini. Jadi dia udah berbentuk pasta gini. Udah jadi wasabinya. Nah, terus untuk isiannya aku punya timun, aku punya avokat, aku punya zucchini sama wortel. Jadi ini yang intinya aja. Aku nggak punya yang lainnya. Terus aku juga punya salmon, tapi salmonnya frozen ya. Jadi aku nggak bisa mentah taruhnya, aku harus panesin dulu di atas mentega atau minyak sebentar, baru aku taruh di atas sushinya. Soalnya dia bukan untuk sushi. Nah ini aku udah potong-potong kecil-kecil sesuai ukuran sushinya. Tinggal aku goreng sedikit pakai minyak sedikit. Ini nasinya udah mateng. Sekarang aku mau kasih cukanya. Jadi ini campuran cuka, garam sama gula. Jadi udah aku larutin semua sama lap basah untuk nutupin entar kalau udah dicampur. Dan ini dia udah jadinya. Ini jadinya udah satu. Ini aku udah potong. Ini ini dia. Ini yang kecil porsinya. Ini juga porsi kecil. Nah ini aku buat 2 porsi. Satu buat aku, satu buat suami aku. Anak-anak nggak suka, jadi cuma kita yang makan. Ini dia, enak sekali. Terus harusnya pakai tunfish, tuna ya atasnya, cuman di sini nggak ada, jadinya ya nggak usah pakai yang ada aja. Habis ini kita mau jalan-jalan ke wine yard atau kalau di sini wine bag. Nah ini dia, ya, ini tuh mataharinya bersinar terang, cuman masih dingin banget 6 derajat sekarang. Cuman agak-agak hangat gitu. Ini udah dipanen ya, semuanya udah dipanen anggurnya. Jadi ini berhektar-hektar di sini. Ini anggurnya ini bukan untuk dikonsumsi tapi dipakai wine. Jadi yang sebelah sini ini udah pada hilang semua, daunnya rontok karena musim gugur ya. Jadi daunnya udah rontok semua. Ini yang kuning ini wine anggur yang putih atau yang kayak hijau gitu anggurnya. Ini anggur yang putih, jadi dia saat mengering daunnya itu warnanya kuning. Terus habis itu dia rontok. Ini udah nggak ada, beberapa ada buahnya, mungkin kita lihat ya kalau ada buahnya. Rasanya manis banget, tapi buahnya beda banget sama yang di supermarket. Buahnya tuh kecil-kecil, nggak kayak yang di supermarket tuh gede-gede. Ini banyak orang yang jalan-jalan di sini sore-sore atau, nah ini dia buahnya. Itu buahnya satu, aku mau cobain. Terus habis ini kita lanjut jalan lagi. Aduh, ini bocah maunya digendong. Soalnya dia capek jalan, aku capek banget gendongnya. Ini dia.
Udah umur 2,5 tahun, hampir 3 tahun bentar lagi. Dia minta gendong. Capek banget. Soalnya di sini kalau jalan, gila. Ini tuh dari atas sampai bawah. Jadi yang paling bawah itu ada sungai. Nah, ini ada buahnya lagi. Ini aku mau petik, aku mau lihat. Nah, ini buahnya tuh kayak gini, kayak kecil-kecil gini. Ini udah boleh diambil sama orang. Sekarang ini mereka udah panen, udah dibuat wine semua. Ini udah tinggal sisa-sisa buahnya aja. Tapi aku nggak mau ambil, soalnya nggak ada tempat juga. Aku mau makan di jalan aja. Terus perbedaannya, oh ya tadi ini wine yang daunnya kuning, ini wine yang atau anggur yang putih. Nah, anggur yang merah, daunnya merah. Anggur merah, daunnya merah. Ini dia di sebelahnya. Jadi ini yang kuning, ini yang merah. Yang merah ini anggur yang merah. Jadi dia saat kering, daunnya itu berubah jadi merah, terus rontok, terus coklat, terus rontok deh. Jadi beda, daunnya juga beda. Kalau yang tadi kuning, kalau yang ini merah. Ini yang sebelah kanan aku ini udah rontok semuanya. Jadi ini vineyardnya ini bentuknya tuh kayak bukit gitu. Jadi dia dari atas ke bawah, paling bawah itu ada sungai. Jadi pengairannya dia dari sungai gitu. Jadi ini makanya di sini terkenal dengan wine-nya yang Franconia wine yang aku pernah cerita di video aku sebelumnya, yang wine-nya bentuknya bulat-bulat kayak gitu. Cuman ya untuk yang suka konsumsi wine mungkin suka ya di sini. Ini sebetulnya deket banget dari rumah, cuman 5 menit. Jadi kita suka jalan-jalan di sini. Ini udah coklat semua, jadi ini udah hampir hilang semua. Ntar kalau musim dingin, musim salju, daunnya udah nggak ada semua. Tapi ini batang-batangnya, walaupun pendek-pendek gini, ini anggurnya udah lama. Jadi dia dipotongin supaya nggak sampai tinggi banget. Walaupun dia pendek gini, buahnya banyak banget. Karena ini udah puluhan tahun wine-nya ini. Mungkin ratusan, aku nggak tahu. Ya, kalau dilihat dari atas, jadi ini pengairannya di bawah sini. Dari sungai. Kalau dilihat dari atas, bagus banget. Jadi pemandangannya warna-warni karena ada yang merah, ada yang kuning. Aku kasih foto dari atas sekarang. Jadi kelihatannya itu kayak gini. Bagus banget. Ini sebetulnya bukan hijau, ini udah kering sebetulnya. Cuman dia warnanya kuning sama merah kayak gitu. Lanjut lagi ini, nah ini namanya di sini sugaruba. Jadi ini itu tanaman yang digunakan untuk membuat gula. Jadi kalau kita pakai tebu, kalau di sini dia nggak ada tebu. Jadi mereka pakai ini. Ini yang udah dipanen di sini, udah habis semua. Ini bentar lagi dipanen supaya habis. Jadi ini semuanya nanti diangkut ke pabrik gula untuk dijadikan gula, karena setelah ini petani-petani ini tanahnya itu ditanami raps. Jadi tapi tidak untuk dipanen. Jadi saat musim dingin mereka akan mati sendiri dan itu bagus untuk tanahnya, untuk kesuburan tanahnya. Nah, ini banyak banget ya ini untuk gulanya. Bentuknya sekarang nah itu di ujung situ itu ada yang udah dipanennya, yang mau dibawa ke pabriknya. Jadi itu bentuknya itu kayak umbi-umbian. Jadi saat diangkat bawahnya itu kayak umbi. Ini dia. Nah ini banyak banget, ini belum dibawa ke pabrik. Ini dia udah dipanennya. Bentuknya itu persis kayak umbi. Mungkin ya setiap negara beda ya, kalau kita punya tebu, kalau mereka punya ini. Jadi aku zoom lagi, aku deketin. Nah bentuknya tuh kayak gini, kayak umbi. Kayak apa ya, kayak bengkoang kali ya. Kayak umbi gini. Nah ini tuh manis, jadi airnya diambil untuk dijadikan gula. Jadi kayak ini. Jadi mereka sebetulnya untuk produksi gula ini sama. Petani lokal juga membutuhkan banyak biaya, mendingan mereka import juga, tapi tetap pemerintah mendukung yang lokalnya.
Kalau ini buah khusus di musim gugur, namanya kastani. Kastane, jadi inget Gaston Castano ya. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Berduri, dalamnya itu ada buahnya. Kalau udah kering, kalau udah jatuh buahnya bisa diambil, tapi buahnya nggak bisa dimakan, cuman bisa dipakai mainan anak-anak. Ini aku udah di rumah, contohnya kayak gini, aku ambil mainannya Mia ya, jadi dipakai masak-masakan sama dia. Kadang dipakai em, apa sih, seni kreativitas kayak bentuk-bentuk binatang kayak gitu-gitu. Jadi dalamnya tuh kayak dilubangin, terus dibentuk ular atau dibentuk jadi sapi atau apa kayak gitu di sini. Cuman anak-anak suka ngumpulin. Ini dia kastaninya. Kastaninya buahnya kayak gini. Buahnya tuh ringan. Awalnya berat, lama-lama udah kering dia jadi ringan. Jadi suka dipakai main anak-anak. Kayak gitu. Ini ciri khas banget kalau buah gini itu untuk musim gugur. Jadi aku juga suka ngumpulin, banyak juga yang suka ngumpulin dipakai main untuk anak-anak atau dibuat deko sama orang-orang. Ya itu dia perjalanan kita hari ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.